Kali ini juga saya ditemani sama rekan saya, ada Bontot. Nah. Bocah. Mantap. Ini Mas Lutfi yang mulai loh. Mulut kau, biar mulutmu kotor, Bagus ya brand ya. Bagus lagi kan? Diiyain lagi. Tips biar berdamai dengan diri sendiri. Ya kita harus introspeksi diri, apa yang kita dikasih oleh Allah itu harus ucap ibaratnya kita bersyukur dengan keadaan apapun, kita bersyukur. Kita harus bisa ibaratnya kita bisa bermanfaat, karya kita bisa diterima apapun dalam keadaan normal apapun disabilitas. Berarti jangan jadikan disabilitas sebagai pembatas. Iya. Bukan halangan untuk berkarya. Iya. Dan satu lagi, bermanfaat untuk orang lain. Nah. Jangan kayak Sigit. Tutup. Yuk, Mas. Tutup. Ya wes. Tutup. Oke, selamat datang kembali lagi di channel YouTube Sigit Setia Official. Pada kesempatan kali ini kita ada kesempatan buat ngobrol bareng sama Mas Lutfi. Mas Lutfi. Halo Mas Sigit. Ya, dan Halo Bang Bontot. kali ini juga saya ditemani sama rekan saya, ada Bontot. Nah. Bocah. Buat yang belum tahu, Mas Lutfi cocok jadi brand ambassador minuman ya, Mas? Apa? Brand ambassador minuman. Kira-kira minuman apa tuh? Penyegar. Kok penyegar? Kaki tiga. Mas Lutfi kalau jalan pakai ini, kalau nggak bisa ya. Iya. Jadi ini bukan Bisa. properti. Tapi Cuma komplitan. Iya. tingginya tapi tinggian ini kayaknya. Ya kalau duduk. Kalau duduk. Coba berdiri, Mas. Oh berdiri aja. Ayo, Mbak, ayo. Bertuan. Oh, sama. Tetap jadi aman lah ya. Nggak apa-apa ya. Mas Lutfi nggak apa-apa digodain kan? Enggak apa-apa. Tapi bahaya godain cowok. Oh. Enggak gitu dong. Mas Lutfi sumber inspirasi kita. Sumber inspirasi. Jadi kalau mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok kita Kamu nyanyi. ngeselin ya? Ada juga musisi yang terinspirasi dari Mas Lutfi. Siapa tuh? Ben Noah. Aku tahu kalau ini. Apa? Pasti karena judul lagunya Separuh Aku kan. Baru kan. Tapi sebelumnya Mas Lutfi udah berdamai kan sama hidup Mas Lutfi. Sudah. Takutnya kalau ada orang bercandain Mas Lutfi nanti dikira ngenyek atau apa, nggak apa-apa. Nah, makanya di sini kita mau ulik lebih jauh Tentang hidup Mas tentang Lutfi. hidup Mas Lutfi. Iya. Boleh. Mau dikulik apa? Eker-eker. Eker-eker. Buat yang belum tahu juga, Mas Lutfi punya apa namanya? Mas Lutfi adalah salah satu mungkin penggiat Apa, kanal seni, berita? pembiak Enggak, yang atau kanal konten berita kreator. Iya, dia juga the most inspirasi di daerahnya. Dia tinggal di daerah Pituruh, Purworejo, dan dia termasuk penggiat apa ya, berita digital ya. Iya. Dia punya Kanal. akun YouTube juga. Kanal. Iya, ada. Namanya apa? Pituruh Pituruh ada. News. Oh, YouTube-nya Pituruh News. Iya. Terus di Instagram juga, Pituruh News. TikTok. Belum. Pribadi. Oh, pribadi. Nah, jadi Pituruh News itu adalah yang menggagas Mas Lutfi ya. Ya. Itu isinya apa aja, Mas? Ya, Berita. portal informasi kayak ya Gojekan lagi. Ya, harusnya berita. Harusnya Karena ada berita. news. Iya, news. Nggak mungkin news ini kan? Ya. Oh, enggak. Jangan. Nanti blonyo. Loyong. Jadi selain berita juga oke. Ya, apa, Mas? Jadi selain berita juga itu sumber informasi-informasi terupdate Iya. buat daerah Pituruh, khususnya umumnya Purworejo. Iya, Purworejo. Oke. Jadi kita syuting di mana ini? Jadi kita syuting di daerah Pituruh. Ya di Oh, salah satu Purworejo. tempat makan di Pituruh yang baru rame ini. Itu dibawa ke sini nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, sini. Kalau Ayo. aja lah ya. Aku ngerti Mas Lutfi susah. Iya. Punya mana ini? Ya. Oke ya. Ini. Pertama aku kesini cuma disuruh-suruh tak Mas. Iya, apa-apa. Itu salah satu privilege Mas Lutfi ya. Mohon. Ini bisa kita sambil Cocok. sudah tadi wapi. Jadi gini. Tadi kan sedikitnya udah kita kenalan gitu kan. Mungkin kita mau kenalan lebih jauh sebetulnya Mas Lutfi itu sosok kepribadiannya atau kehidupan sehari-harinya itu yang seperti apa ya? Ya. Karena kan mohon maaf mungkin orang kalau lihat Mas Lutfi pertama kali kayak
oh itu cuma sekedar orang disabilitas, padahal kalian belum tahu di baliknya itu ini beneran disabilitas apa cuma gimmick? Iya, asli. asli. Sejak kapan? Sejak TK. Sejak TK. Berarti dari lahir sampai TK itu belum kayak gini. Dulu. Belum. Oh serius? Iya. Serius ini serius? Serius. Enggak bercanda TK loh. umur berapa mas? 7 5 tahun. 5 tahun lah, 5 tahunan. 5 tahun. 1 sampai 4 masih Normal. Biasa normal. sama kayak anak-anak seumuran sama. Iya. Kalau boleh tahu itu katakanlah awal mula atau ciri-cirinya kok gejalanya lah. Jalannya mual-mual gitu. Enggak, itu Apa mungkin orang tua tiba-tiba jadi kaya raya? enggak. Enggak. Nah, itu sebenarnya kalau dulu naik sepeda jatuh pertama kali itu patah. Patah tulang. Terus hampir mungkin pernah patah tulang belum? Belum. Belum, amit-amit sih, amit-amit sih. Enggak mau. Enggak, hampir 20 kali patah tulang. Kok bisa? Kok sih? Maksudnya 20 kali piye? Ya, Itu jatuh. hobi dulu. Berarti itu sering saking seringnya jatuh dari sepeda apa tiba-tiba patah Ya, kok? kalau jatuh patah. Karena diagnosis dari dokter itu katanya kekurangan zat kapur. Tulang, pengeroposan tulang. Berarti pengeroposan tulang dari usia dini gitu ya? Iya, Maksudku 20 kali patah itu 20 kali jatuh. iya. 20 kali jatuh naik sepeda. Iya. Ya karena kondisi Ya dia bukan naik sepeda tapi ya jalan juga. setiap pernah. jatuh gitu. Karena kondisi tulangnya dia yang rapuh. jadi setiap jatuh patah. Iya. Jadi ini koleksi patahan-patahan tulangnya Nah, jadi ini juga seperti nih juga. Berarti semuanya gitu loh, nggak melulu harus kaki, popo. Ya kaki dan tangan. Untung kepala enggak ya. Udah lutut kaki. Aduh, budak lutut. Jangan amit-amit. Pundak lutut kaki. Terus barulah jadi seperti ini kondisinya. Ya dulu awalnya juga pas di sekolah SD lah. Ya dulu biasa lah namanya anak usia anak kecil. Anak-anak. Nah, sekarang juga masih kecil kan? Iya, sih emang. Secara usia udah enggak sih. udah besar. Oh iya, usiamu berapa mas? 27. 27. Oh ya, hampir seumuran lah. Iya. Nah. Ya dari itu ya awal-awal dulu ya kayak gitu ibaratnya ya namanya anak kecil biasa guyonan lah. Ya enggak apa-apa sih dulu sih awalnya ya juga minder. Oh, iya. Awalnya minder. Pertama ngerasain Kok aku dicengin begini? temennya itu umur berapa? Ya itu waktu SD ya. Udah berasa dicengin? Iya. Tapi Perasaanmu? udah, Awal ya, mulanya? dulu sih ya minder sih, tapi sekarang enggak udah lah. Coba. Mulai umur berapa? Nah itu, di titik umur berapa kok sampai bodo amat lah. Itu SMA, ya SMK paling mulai. SMK. SMK. Berarti ya Banget. prosesnya Ya. lama ya. Ya Untuk berdamai. SMP juga dulu pernah ada yang tapi nggak apa-apa lah dah biarin. Maksudnya udah agak kebal. Cuman kadang mungkin dari diri sendiri masih agak kayak kenapa sih gitu ya. Dulu awalnya ya awal pernah down banget itu waktu ya Nah itu titik terendahnya. SMA lah. SMA. SMA Kenapa? kan banyak SMP SMA lah. Ibaratnya banyak usia sekarang ya SMA remaja itu yang main yang kemana ya kayak iri gitu. Merasa beda gitu aja ya. Aku raiso dan diwi-diwi. Harus dibonceng kemana-mana. Iya. Kalau kelamaan diseret. Sampai yang paling parah dulu, yang bikin membekas. sakit hati. Atau mungkin itu Sebelum Mas Lutfi damai. atau mungkin itu malah justru membuat Mas Lutfi kayak pematik, aku harus semangat nih. Ya itu dulu pernah ada gitu ya ibaratnya ya nggak apa-apa lah. Nanti ini salah satu motivasi untuk bisa berkarya lah. Berkarya apa berkaya? Berkarya. Yang berkarya dia, yang kaya orang tuanya. Ya kan namanya anak kan mensupport orang tua. Kamu jangan aneh-aneh mulutnya ya. Jadi Tapi gitu. Tapi ini ya, tadi katanya sampai SMA segala macam belum bisa kemana-mana sendiri. Orang kalau SMA anak-anak biasanya udah mulai pacaran mas. Mas Lutfi pernah nggak punya pacar? Nah, Dulu pernah. Tapi dulu ya, pernah. Pertama kali punya pacar kapan? Ya SMA itu. Oh, SMA itu. Ada yang mau? Ibaratnya ya ada tapi Itu mau hilang. itu mau karena cinta apa kasihan? Mohon maaf nih. Nggak tahu. Ya mungkin baper apa gimana? Kasihan apa gimana? Lebih tepatnya kasihan. Mungkin. Orang tuamu udah kaya belum waktu SMA? Hah? Enggak kaya sih. Ya, sekarang kaya loh mas. Mas Lutfi kemana-mana. Untuk orang di sini Mas Lutfi termasuk yang Ya, kaya. alhamdulillah. Atau mungkin itu juga salah satu jerih payah Mas Lutfi Ya, gitu alhamdulillah. buat melawan stigma masyarakat.
Mas selalu positif. Atau jangan-jangan Udah. Tit. Nih. Jadi dulu kalau pacaran gimana, Mas? Sempat berapa lama pacaran? Ya paling cuma ya anak-anak SMA kan Cinta ibaratnya, monyet. Ya iya mungkin. Ya enggaknya monyet udah. Ya, ya ini orang ini bukan monyet. Oh gitu. Ya, Berapa ibaratnya lama pacaran? Chattingan. Paling ya dulu sekelas sih soalnya. Terus sempat sampai berapa bulan atau berapa tahun? Ya kayaknya 3 bulanan. 3 bulan. Itu kayak Maksudnya tapi umur jagung itu loh. Tapi sempat ciuman. Astagfirullah. Itu Jalan bareng main gitu. Iya enggak pernah kan. Susah ya. Jalan sendiri aja susah apalagi jalan Pernah bareng. gandeng? Iya belum. Cuman chattingan. Iya. Chattingannya sama Lutfi. Iya. Gandengnya karo wong. Iya, mungkin. aduh. Kan bange. Bener. Jadi gitu Tapi ya. enggak apa-apa, motivasi. Tapi sekarang punya pacar nggak? Enggak. Jadi teman-teman yang minat boleh ya tinggalin Add IG-nya apa? bisa di follow up. Speak. Speak no, langsung minta. Ninggalinnya langsung pergi atau ngomong apa? Ya ibaratnya ya nama anak-anak egois. Labil gitulah ya. Bukan egois sih kayaknya. Apa? Sadar dia. Mungkin selain sadar mungkin dia juga buat portofolio. Aku pernah pacaran sama orang disabilitas itu. Mungkin dia jadi. Mungkin ya buat portofolio si Kebanggaan, cewek. ya. Gitu. Tapi enggak masalah. Nah, tapi Mas Lutfi banyak prestasinya. Banyak dong. Salah satunya dia pernah jadi bintang video klip ya Mas? Pernah jadi bintang video klip. Judulnya Gusti Mboten Sari. Gusti Mboten Sari. Buatan Sari. Itu kok bisa ngono lho. Nah, kok bisa tiba-tiba Bisa dikontak tiba-tiba Mas Lutfi. Saya baca sharing sama teman-teman salah satu pencipta lagu di Projo. Oh. Mas Saulais mungkin sama Mas Ari. Ya ibaratnya dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Itu Gusti Mboten Sari. Lo lagu itu Mau cerita aku? dari bener Berarti- dari inspirasi lagu. Oh berarti itu inspirasinya dari Mas Lutfi. Iya. Terus yang katakanlah yang buat lagunya tadi siapa? Mas Sulais sama Itu temannya Ari. Mas Lutfi. Iya. Maksudnya Salah sama-sama satu penggiat musisi. seni lah. Musisi. Terus penyanyinya Mbak Wor. Mbak Woro. Oh gitu. Klipnya itu di Projo juga. Oh Iya. gitu ya. Kenapa tiba-tiba Mbak Woro? Ya karena cara ibaratnya kayak Mas Lutfi. stylenya enggak style, Oh. style suaranya. Mungkin yang lebih cocok buat ngebawain lagunya itu Mbak iya. Woro. Mungkin kalau katakanlah cari Dulu, musisi lain dulu pernah banyak. ada salah satu musisi dari Kebumen tapi suaranya kurang. Emang suara Anda bagus. Mas Lutfi emang nyanyi? Ya bisa nyanyi. Di CV lagu itu. Ah. Enggak. Ya maksud paham. Ya gitu. Kirain Mas Lutfi nyanyi. Itu ibaratnya liriknya itu menceritakan sosok orang yang ibaratnya mempunyai kekurangan tapi tetap bersyukur. Tetap bersyukur karena ya itu tadi judulnya Gusti Mboten Sari. Iya. Oke. Ya ibaratnya lagunya itu Raka beh menungso sempurna. Oke. Benar. Itu liriknya. Ibaratnya yang katakanlah secara fisik pun juga belum tentu sempurna Ya. gitu kan. Ya gitu. Tapi untungnya Mas Lutfi sekarang udah berdamai. Kalau kalian dengar tadi kita bercanda atau apapun itu Iya, Mas karena- Lutfi udah tahu. Selain Mas Lutfi udah berdamai, kita ya juga udah lumayan lama kenal ya. Iya, beberapa Jadi nggak kali. ujuk-ujuk kita lihat, wah ada orang disabilitas tuh, ambillah buat konten. Enggak, mohon Enggak. maaf. Udah kenal beli ketemu. Pertama kita juga ketemu Karena ngobrol event stand up Stand up comedy. Di Broadway ya. Heeh. Dan baru pertama ketemu malah Mas Lutfi udah berani bercandain dirinya sendiri. Yang kita mau bercandain aja masih kayak risih, takut tersinggung. Itu aku izin. Iya sama dia. malah. Izin Gak apa-apa dulu. bercandain saya. Mau roasting dadakan boleh nggak Mas? Kenalnya mah di akun Petroniusnya dulu ya. Enggak tahu. Tahunya ya itu. Iya. Banyak orang yang tahu akun Pituruh Newsnya itu tapi nggak tahu siapa Orang yang di baliknya. di balik layar. Emang siapa di balik layar? Hah? Timnya dia lah. Nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Sekarang nggak ngapa-ngapain karena udah ada yang nge-support. Sekarang Mas Lutfi selain dari Fiturunnya satu itu ada Kegiatan. kerjaan nggak? Ya ada. Apa? Salah ya servis sih. Servis apa? Pelayanan Poli. servis komputer kalau elektronika. Oh, berarti Yang ngerjain?
Ya ada partner. Oh, Tapi awal buka sendiri dong. Ya, Berarti juga emang punya skill. skill apa skill? Skill. Kalau skill sampean nggak kepake ini. Oh iya. Skill yang pakai itu tadi. Oh, iya benar. Ini gitu apa mau Selain itu, servis komputer ada lagi nggak? Ada. Apa? Foto. tetap orang juga yang ngerjain. Ya udah ada sih. Udah ada. Nggak mungkin kan Mas Lutfi yang ngefoto kan? Ya. Dulu awalnya ya. Oh iya, foto anak TK. Iya, enggak. Wedding pernah. Oh, emang bisa Mas? Enggak, aku serius kalau ini. Ya bisa. Ngambil angle-nya gitu bisa. Iya, dulu. Oh berarti ya emang kalau tadi ditarik ke belakang masalah lagu ya emang bener sih. Emang inspirasinya dari Mas Lutfi ini. Tapi hebat sekarang Mas Lutfi bisa mempekerjakan orang-orang. Nah itu. Mas digaji orang. Digaji. Aman. Digajinya nggak pakai engagement kan? UMR. Tuh. UMR nggak Mas? Apa lebih? Lebih. UMR di sini kan kayak Mas Lutfi. Apa? Chill. Hai. Tapi nggak apa-apa, Mas Lutfi orangnya boleh pendek tapi mimpinya tinggi. Nah, iya. Salut. Itu aku sama terbukti dari awal yang semula direndahkan terus pembuktian bikin karya sekarang bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak. Wih. Tepuk tangan, woi. Ini udah berapa? Masih ada yang mau ditanyain nggak, Cok? Atau Mas Lutfi ada yang mau diceritain tanpa kita nanya? Kayaknya kita nggak semangat tapi aku ngantuk emang, Cok. Makanya aku ngopi sendiri. Itu mungkin kan itu kan tadi dari katakanlah masalah IT lah, komputer, Ya. software, hardware berarti Ya. ya. Terus masalah fotografi, videografi, itu kan sekarang. Ya. Nah, sebelumnya pasti kan ada beberapa kali mencoba mungkin peluang usaha yang dicoba itu apa aja? Oh, itu mungkin kayak sedikit kerja itu dari mana? Habis lulus SMA sih, Hah? Kontak? Sama. sama. Tahun berapa itu? Aku lulus sekolah. 18-an tahun lah, 17-18 tahun. Aku tahun 2010 kerja, Pak. Aku 2014 kelas 2 SMK udah kerja Ngapain? di komputer juga tempat orang. Langsung. Oh. Itu Dulu belajar emang otodidak atau dari Iya, mana? dulu kerja tempat orang di Jadi toko komputer juga. sorry itu dulu Ulangin ngomong apa? dulu SMA atau SMK? SMK Jurusan komputer. Oh, berarti emang SMK kayaknya kan komputer. Ya bukan. Oh, bukan. Kejuruan. Oh, kejuruan komputer. berarti emang dulu SMK jurusan komputer terus di sela-sela jam sekolah itu sambil kerja. Ya kelas 2 kan PKL lah. Setelah PKL Kayaknya komputer lagi. iya. Nah, PKL terus karena udah selesai kayaknya kan ada peluang baratnya ngembangin bakat lah di dunia itu. Oh ya, karena juga udah ada bekal dari sekolah itu tadi ya buat ngasah skill. Berarti dari PKL terus kerja ikut orang, mulai dari situlah jalan buat keinginan buka sendiri. Selain apa tuh? Awalnya emang di komputer, kalau di medianya itu sekitar tahun 2017. Selain di situ pernah nggak ngelamar kerja di mana gitu? Gak pernah. Agak sadar diri juga sih. Belum ya. pernah. Biasa nganggur kan. Tapi pernah nggak kepikiran? Oh iya sih bener. Pernah nggak kepikiran misal ke Indomaret gitu? Enggak. Pengen kayak mas-mas itu, aku Iya. pengen kerja di Indomaret gitu. Nggak punya inisiatif kayak gitu. Ada. Atau tempat lain gitu nggak pernah kepikiran? Hobinya emang di situ sih. Oh berarti lebih ke Hobi. Hobi. Kerjaan yang membuat bisa. Oh, berarti fokusnya menggali potensi diri berarti ya. Iya. Bener-bener sih, tapi ya emang apa ya pola pikirnya udah bagus sih. Bagus. Ya dulu awalnya emang jualan pulsa sih. SMP udah. Ya ibaratnya Oh, jualan. karena zaman dulu. Kenapa? Korelasinya di mana? Dulunya emang jualan pulsa. Gini. Apa hubungannya sama kerja di komputer? Ada, kan itu juga sangkut pautnya sama Nggak jadi elektronik ngantor, gitu enggak. loh. Jadi gini. 2000 ya SMP-an itu kan 2000 SMP ya. enggak aja. Gini. Tahun ya masih SMP ya. Itu udah baratnya kita jualan pulsa lingkungan itu kan ada pulsa ya. Jualan pulsa. Tempat orang apa? Sendiri. Sendiri. Dari awal jajan ditabung buat nyaldo. Terus ngeslot. Enggak lah Dulu nggak ada, tapi tokel. Enggak ada. Mas Lutfi kalau jualan kan jualan pulsa ada konternya.
Dulu Pakai etalase gitu? enggak, dulu Oh, cuma enggak. Oh enggak. cuma ada tulisan jual pulsa gitu. Nggak pakai berarti etalase? Enggak. yang rumahan-rumahan gitu ya. Tapi sekarang masih jual pulsa nggak? Iya, masih sih. Masih. Heeh. Yang di depan itu yang jaga biasanya siapa? Enggak ada. Lah, piye? Ya kan ada beda. Sekarang fokusnya di komputernya. Iya, terus Oh, itu dari side job, jualan sekarang itu jual side pulsa. job. Iya, Tapi masih. ada yang nungguin nggak? Iya enggak. Ya kalau beli di mana? Ya WA cuma WA. WA sekarang kan cukup. Sekarang bayarnya jadinya besok. bukan counter pulsa lagi, jadi kayak Tapi kalau ada orang datang mau beli, Ya kabarin nanti. kan ada teknologi sekarang namanya kan dia mau WhatsApp. beli pulsa kalau orang habis kepiye? Ya kan bisa datang ke rumah. Harus ke rumahmu. Iya. Oh, aku punya saran sih biar pulsanya laris. Apa? Kan pakai etalase kan. Oh. Sekarang pakai etalase kan. Oh. Mas Lutfi duduk di atas etalase. Terus, waduh, Itu yang muncul gini mas. Cita-citamu sebenarnya apa Mas? Punya nggak? Yang nggak tercapai lah anggap. Dulu sih setelah lulus sebenarnya pengen kuliah di Amikom dulu kan. Berarti emang Kuliahnya orang berdasi tapi nggak kuliah sekarang. kenapa kok di Amikom? Kira-kira dulu pengen ngambil jurusannya Ya, apa? komputer. Tetap. Oh berarti emang apa ya? Emang senengnya itu di bidang komputer itu ya? Iya. Oh, oke. Balik lagi ke pacaran. Nah, Berarti pacarannya Mas Lutfi cuma sekali tok tadi. Iya. Ya ada sih dulu. Sekarang nih, sekarang masih bisa jatuh cinta nggak? Ya masih. Masih berani nggak? Ya mas tapi belum ketemu bro. Misal misal ada nih, ada yang nerima Mas Lutfi, tapi kan biasanya cowok nembak. Nah, oh. Berani nggak nembak cewek? Ya berani. Berarti udah gak minder. Ya enggak. Mantap. Oh, mantap sih. Jadi Mungkin yang sampai sekarang belum nemu karena apa ya? Takut juga nih. Mungkin ketakutan Mas Lutfi bukan terhadap Mas Lutfi sendiri karena mungkin sama Posisi si sekarang. calon pasangan itu ya gimana kok nantinya dapat katakanlah pasangan yang kondisinya mohon maaf kayak gini gitu loh. mohon maaf ya, Ucap Baba juga punya pasangan kan? Jangan patah semangat Mas Lutfi. Kalau dulu Mas Lutfi ditinggalin zaman SMA segala macam karena Mas Lutfi Nah, masih entahlah apa yang dipikirannya cewek itu. Sekarang ya Mas Lutfi harus bener-bener semangat percaya kalau masih ada perempuan yang mau sama Mas Lutfi. Karena Mas Lutfi sekarang kaya raya. Sebenarnya Halo Bu, punya anak nggak Bu? Ini loh Mas Lutfi. cewek bu, Boleh nggak? mobilnya itu loh bu. Nih, atau ibu mungkin ada yang mau sama dia. Tapi Mas Lutfi emang walaupun luarnya begini ya kan, tapi semua dalamnya normal kan. Normal. Berarti masih bisa. Nah. Buat cewek-cewek jangan takut. Nah. Bisa dipuasin Mas Lutfi. Itu. Masih ada tongkat. Ya. Buat jalan, jebol. buat jalan Mas. Oh. Malah takutnya gimana? Sekarang deket sama cewek kan takut posisi sekarang. Ya jangan sekarang. Dulu kan- sigit nanti. Kan justru Ada kan sigit. malah takutnya yang dulu karena kan dulu belum ada pembuktian apa Iya segala dulu, macam. iya emang kayak gitu. Tapi sekarang baratnya juga takut juga kondisinya takut di gimana. Oh, katakanlah takut di kasarannya gimana, mungkin apa? gini kasarannya takut Apa yang dimanfaatkan. Cintanya nggak tulus. Sekarang mungkin melihat Mas Lutfi sekarang alhamdulillah sudah cukup sukses gitulah ya. Nah, Tapi iya. sebenarnya nggak apa-apa Mas. Misal ya, anggap ya kalau ada sih yang tulus. Tapi kalau emang nyari yang tulus susah, seenggaknya Mas Lutfi bekerja keras sampai ada hasilnya sekarang. Nah, itu salah itu. satu kerja keras. Itu. Kalau misal ada cewek yang mau sama Mas Lutfi karena sekarang kaya, ya Mas Lutfi kaya kok. Iya. Ya enggak? Dan itu kan juga hasil jerih payah Mas Jangan-jangan- Lutfi sendiri. Perempuan yang tadi ninggalin Mas Lutfi itu Nah, itu yang baru yang aku bikin Mas penasaran. Lutfi jadi ini Ji, Semangat sampai sekarang. Ya aku punya kekurangan tapi lihat nanti kalau aku sudah Nah. punya kelebihan. Pasti dia sekarang nggak balik lagi kan? Orang tuanya yang kurang mendukung. Oh. Tapi orangnya ceweknya sebenarnya mau. Ya mau dulu. Kalau mohon maaf nih kalau melihat kondisi sekarang lebih mendingan mana? Itu ibaratnya udahlah. Oh. Beda-beda itu. Yang penting ibaratnya Saya Dan- bisa bermanfaat untuk orang lain tuh. mantap. Nah itu. Jadi dalam hidup Mas Lutfi katakanlah rasa sakit itu menjadikan Motivasi. motivasi. Ya. Tapi terbukti sih. Terbukti. Mas Lutfi bisa ngomong begini enak. Karena udah Karena terbukti. berhasil. Lah kita Aku bikin enggak. YouTube aja baru jalan. Mau bikin semangat kita aja kadang konten nggak semangat. Tapi kau harus semangat Ki.
Ya maksudnya. Yang udah viral. Oh iya. Lebih viral dia sama aku. Tapi dia viral bukan karena prestasi. Nah itu. Karena nikah sama gurunya. Kalau Mas Lutfi ada prestasi yang dibanggakan. Minimal dia punya kelebihan lah. Oh. Nih 3. Oh iya, aku penasaran Cok. Aku penasaran Cok. Apa? Aku kadang denger, tapi ini nggak tahu benar apa nggak. Makanya aku mau nanya sama Mas Lutfi, mungkin dapat penjelasan. Nah, Kalian sesama, ya Mas Lutfi lah, aku nggak tahu yang di luar sana. Punya komunitas nggak sih sebenarnya? Komunitas disabilitas yang kayak Mas Lutfi. Apa? Komunitas apa? Disabilitas. Nah, disalib. Disabilitas. Ada. Ada. Tapi Ada. aku nggak ikut. Oh, kok Sombong ya? Sombong. Cacat sombong. Emang nggak dari dulu nggak ikut sih. Enggak, aku pengen tahu kalau komunitas motor misalkan Motoran. komunitas stand up open nih gitu. Kalau komunitas kayak Mas Lutfi Nggak tahu, kan nggak ikut. Iya, Kenapa makanya dulu? takutnya salah ngomong kalau ada yang di luar sana. Kalau Mas Lutfi ikut kan pengen Kita nanya jadi dari tahu. Mas Lutfi. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Enggak tahu. Nggak Lo jadi. kenapa nggak ikut? Nah diajak tapi nggak lah. Alasannya? Repot mah. Aku penasaran, cuy. Hah? Di toko tuh. Oh, karena repot udah kerjaan. Kan banyak anak buah. Kalau enggak anak buah Mas Lutfi dibikin Ya Allah, mulut kau, Biar mulutmu Enggak, kotor, binatang kau ya, biar dia yang ikut komunitas itu. Mas Lutfi tinggal nanya kegiatannya apa. Yo nggak masuk SOP. Lampu. Enggak, aku pengen tak terusin maksudnya itu, tapi karena Mas Lutfi nggak ikut di dalam komunitas itu takutnya ada yang marah. Dicolok kan. Kalau Mas Lutfi ikut di dalam komunitas itu kan nggak apa-apa. Gue calon andur. Nah, Tuh kan langsung disuruh setrum. Tuh. Enggak, itu suruh nyalain lampu. Ini wajar, di luar dia nyuruh orang buat nyalain lampu. Kalau di rumah sendiri Enggak bisa. udah pernah belum ngerasain nyetlekin tombol? Udah. Kok bisa? nyampe kan udah dipakai itu. Pakai ini. Ya Allah. Manfaatkan barang yang ada. Ini belum pernah mencel tombol Udah. saklar. Itu pencet kok. Ngeri aku, Cok. Aduh. Ada lagi? Sumpah kadang kita bercanda masih nahan-nahan ya sama Mas Lutfi ini. Aku enggak. Tapi kadang Mas Lutfinya yang bablasin terus. Mancing emang kadang ya. Mas Lutfi ada lagi yang mau disampaikan atau Sigit masih mau nanya apa? Kamu nanya. Bangsat, kenapa? Ngeselin kan? Semua Ngeselin gitu. ya, sumpah ya. Ada masih mau ditanya? Ini kalau ada dua Mas Lutfi kayak gini tak jadi latu-latu. Bagus ya brand ya. Bagus lagi kan? Diiyain lagi. Mau, Mas. Di fotokopi aja. Ya Allah. Itu ya. Ini Di foto, di foto. Ini pas kita ngambil video ini untungnya pas belum panen ya. Belum panen. Ini enak, masih enak hijau ini kan. Seger. Nek wayang brojol ya ono bapak-bapak ning mburi kono. Pacar atau temen? Ya udah terakhir aja, kalau emang udah nggak mau yang ditanya dan Mas Lutfi belum nggak ada yang mau diceritain lagi. Terakhir. Pesan-pesan untuk orang normal di luar sana dari Mas Lutfi. Mas Lutfi yang punya kekurangan begini aja masih bisa semangat Nah, gitu. Maksudnya gitu. dikasih pesan-pesan Coba. ya itu. Oh ya. Ibaratnya kita tetap bersyukur apapun keadaan nih. Apapun keadaan, walaupun kita punya kekurangan atau orang biasa pun kita bersyukur. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Kita harus hidup ini di lingkungan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu karya. balik tadi kayak tadi ya, jadikan rasa sakit itu jadi rasa semangat. Tips untuk orang yang mungkin punya kekurangan biar nggak minder, biar dia pasti banyak orang di luar sana yang punya kekurangan, misal kayak Mas Lutfi tapi belum berdamai. Pasti Nah, banyak di luar banyak. sana. Tips biar berdamai dengan diri sendiri. Ya kita harus introspeksi diri, apa yang kita dikasih oleh Tuhan, oleh Allah, itu harus bisa ibaratnya bersyukur dengan keadaan apapun. Kita bersyukur, kita harus bisa ibaratnya kita bisa bermanfaat, karya kita bisa diterima apapun dalam keadaan normal apapun disabilitas. Berarti jangan jadikan disabilitas sebagai pembatas. Iya. Bukan halangan untuk berkarya. Iya. Dan satu lagi, bermanfaat untuk orang lain. Nah. Jangan kayak Sigit. Jadi itu tadi obrolan kami dengan Mas Lutfi. Mungkin besok-besok kita bakal ngobrol lagi dengan orang cacat yang lainnya. Jo, nggak gitu. Nggak gitu. Ada lagi. Kita ngobrol mungkin dengan orang lain yang
bisa menginspirasi lagi. Nggak melulu semuanya yang cacat. Oh iya, sorry. Disabilitas kan bahasa halus ya. Kalau misal ada yang kayak ngomong gitu, cacat gitu, Nah. kita singgung nggak? Enggak sih. Oh ya udah. Tapi ibaratnya gini, kalau ke tempat yang baru sekarang Oh. dipandang sebelah mata. Tapi masih ada. Masih ada kalau di tempat yang baru. Oh. Tapi nggak apa-apa bodoh. Yang sering kadang aku juga sendiri kemanapun kaget, Dipandang sebelah mata. Aduh. kaget orang. Oh iya. Kagetnya gimana? Kok bisa ngono lho? Iya kok bisa? Apalagi bawa mobil gitu. Oh iya, seringnya gitu. Mas Lutfi punya SIM nggak? Enggak, Harusnya ada kan? Polres setempat mohon ya. koncoku. Oh, mentang-mentang teman polisi jadi gitu. Enggak. Oh, maksud Mas Lutfi kalau jadi teman polisi nggak perlu bawa Ada SIM. prioritas. Jadi gini, udah coba membuat SIM. SIM kalau nggak salah SIM D kan harusnya. Ya, Oh, SIM. bener kan? Ya, Oh. khusus. Tapi ibaratnya belum ada di Purworejo. Oh, Mas, gitu. karena itu. yang mobil, kalau yang motor Oh. ada. Oh, bisa masih naik motor. Enggak. Ada sih motor ada 4 Oh, motor tetap. ATV. ATV ya. Oh, berarti udah emang karena terbatas peraturan dan sistem itu tadi tapi ya? udah bisa, tapi udah konsultasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting selama nggak menyalahi aturan. Oke. Gitu. Oke, ya jadi itu ya sekian obrolan kita sama Mas Lutfi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semuanya. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi sama dan bercerita yang lebih Sama siapa sih? sama Dan sama orang-orang yang mungkin ceritanya bisa Berbeda. dan menginspirasi lebih lagi. Jadi buat kalian semuanya yang sudah menonton, tolong Iya. bisa subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga disupport Mas Lutfi dan juga channelnya. tadi Mas Lutfi terus yang disebut aku enggak. Bontot ini juga. Ini juga rekan saya Bontot Alfarabi, dia juga punya channel YouTube, bisa di Enggak jalan subscribe. sih YouTube ku nggak pernah Iya, bikin. bontot. Jaluk dipromosin tapi. Ya enggak, dekat mau sedikit yang disebut Mas Lutfi. Ya kan kita bintang tamu nih. Apa? Bintang kecil. Bisa tutup. Sudah mungkin itu sekian obrolan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Salah maaf. Oh salah, minta maaf sama Lutfi Iya. juga. Tapi belum lebaran besok aja nggak. Kalau masih hidup. Astagfirullahaladzim. Umur kan nggak ada yang tahu ya. Lagi Kita operasi tos itu. Iya, wes. Tutup. Yuk, Mas. Tutup. Ya wes. Tutup gitu. See you.